Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga semua sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada video kali ini, kita kembali membahas saham di sektor batu bara, yaitu PT Harum Energy Tbk, dengan kode saham Harum. Video ini tidak bermaksud untuk mengajak membeli dan menjual saham. PT Harum Energy merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang memiliki cadangan batu bara yang cukup besar, dan infrastruktur yang memadai untuk mengeksploitasi sumber daya batu bara tersebut. Berikut adalah dua kelebihan PT Harum Energy dibandingkan dengan perusahaan batu bara lainnya. Pertama, fokus pada kualitas produk. PT Harum Energy dikenal memiliki fokus yang tinggi pada kualitas produk batu bara yang dihasilkannya. Hal ini membuat produk batu bara Harum Energy memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk batu bara lain yang beredar di pasar. Selain itu, perusahaan ini juga terus berinovasi dalam mengembangkan produk batu bara yang ramah lingkungan dan memiliki nilai tambah lebih tinggi bagi konsumen. Kedua, diversifikasi produk. Selain batu bara, PT Harum Energy juga memproduksi produk turunan batu bara seperti coke dan aspal. Diversifikasi produk ini memberikan keuntungan bagi perusahaan, karena dapat mengurangi ketergantungan pada satu produk saja, dan memperluas basis pelanggan. Selain itu, diversifikasi produk juga memberikan keuntungan dalam menghadapi fluktuasi harga batu bara di pasar global. Dari data keterbukaan informasi, porsi kepemilikan saham Harum terdiri dari PT Karunia Bara Perkasa sebagai pengendali, memiliki sebanyak 79,79%. Masyarakat, memiliki sebesar 18,62%. Saham Triasuri, sebesar 1,9%. Bara Sejahtera Abadi juga sebagai pengendali, memiliki sebanyak 0,09%. Selain itu, ada juga direksi yang tercatat memiliki saham, namun dengan persentase yang sangat kecil, yaitu di bawah 0,01%. Dari porsi saham Harum yang beredar di masyarakat, kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor berdasarkan porsi kepemilikannya, yaitu investor asing di awal 2022 memiliki sebanyak 7,2% dan di akhir Desember menjadi 9,1%, naik sebanyak 1,9% porsinya. Kemudian, investor institusi di awal 2022 memiliki sebanyak 78% dan di akhir Desember menjadi 68,1%, turun sebanyak 9,9% porsinya. Investor retail di awal 2022 memiliki sebanyak 14,8% dan di akhir Desember menjadi 22,8%, naik sebanyak 8% porsinya. Jadi, pada tahun 2022 lalu, investor institusi melepas 9,9% kepemilikannya, dan sebagian besar ditampung oleh investor retail, hanya 1,9% saja yang ditampung oleh asing. Nah, pada bulan Januari 2023 ini, porsi investor asing sebesar 10,7%, institusi sebanyak 67,6% dan retail menjadi 21,7%. Ini artinya investor institusi masih melakukan distribusi, namun kali ini lebih banyak ditampung oleh investor asing. Lanjut ke harga histori selama 5 tahun terakhir, harga saham Harum mempunyai rasio kenaikan terbaik di bulan Januari, dengan rasio probabilitas kenaikan sempurna yaitu 100%. Dan pada bulan Maret dan Juni mempunyai rasio kenaikan yang paling rendah, dengan rasio probabilitas kenaikan hanya 25% saja. Dan pada bulan lainnya mempunyai rasio kenaikan yang biasa-biasa saja yaitu, rata-rata antara 40% hingga 75% saja. Sebelum lanjut, bagi sobat setia penonton Mutiara Investasi, silahkan tulis di kolom komentar, apabila ada saham yang ingin dianalisa, dan dibahas untuk dibuatkan video selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Sepanjang tahun 2022 lalu, Harum memperoleh pendapatan sebesar 5,088 triliun rupiah.
Hingga kuartal 3 tahun 2022, sudah lebih besar dari total pendapatan di tahun 2021, yaitu hanya sebesar 1,8 triliun saja. Kemudian kita lanjut ke laba bersih. Di kuartal 3 tahun 2022, laba bersih Harum sebesar 1,8 triliun rupiah, sudah lebih besar 3 kali lipat dari laba di tahun 2021, yaitu sebesar 568 miliar rupiah saja. Jadi perlu kita tunggu laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2022, karena potensi kenaikan pendapatan dan laba bersih Harum masih sangat mungkin mengalami peningkatan lagi. Dari laba yang dihasilkan Harum di tahun 2022 lalu, semoga saja dividen akan tetap dibagikan pada tahun 2023 ini. Sesuai dengan data histori dari tahun 2011 sampai sekarang, Harum tidak rutin dalam pembagian dividen setiap tahunnya. Pada tahun 2022 lalu, dividen dibagikan pada bulan Juni, sebesar Rp15 dan pada bulan Desember sebanyak Rp75, dengan yield sebesar 4,72%. Tergolong kecil dibandingkan dengan dividen yang dibagikan, dengan saham di sektor batubara lain, seperti PTBA, BSSR, ITMG, dan Adaro yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, yang linknya bisa kawan-kawan cek pada deskripsi video ini. Jadi, dari analisa singkat video ini bisa kita simpulkan, dengan porsi kepemilikan masyarakat yang tergolong sangat kecil yaitu, hanya sebesar 18,62% saja, jadi sebagian besar keuntungan masih diterima oleh pengendali, serta dividen juga masih mayoritas diterima oleh investor institusi. Dengan porsi kepemilikan investor asing yang masih tergolong kecil, meskipun saat ini, investor asing masih melakukan aksi akumulasi, kemungkinan penurunan harga saham Harum masih bisa terjadi karena pergerakan saham Harum masih dikendalikan oleh investor institusi. Demikian analisa pada video ini, semoga informasi dan analisa ini dapat membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.